Baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Gerard Immanuel. Saya dari kelompok 16 tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari tugas mingguan yang telah saya kerjakan untuk tutorial statistika 2 modul 1 ini. Nah, jadi di sini untuk tugas mingguannya untuk shift 1 ada 3 soal. Yang pertama, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil survei terhadap 120 rumah tangga, diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 450.000 dengan simpangan baku 75.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Yang kedua, sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik dan dari hasil survei terhadap 800 orang ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Kemudian tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, soalnya adalah sebuah pabrik ingin mengetahui variasi dan simpangan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan simpangan baku sebesar 0,8 kg dengan asumsi berat produk berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Jadi pertama-tama kita akan mengerjakan di RStudio terlebih dahulu. Ini sebelumnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi langsung kita copy ini. Oke. Sekarang di sini kita kerjakan untuk soal nomor satu. Diketahui rata-rata pengeluarannya untuk X barnya ini 450.000. Kemudian untuk simpangan bakunya sebesar 75.000. Ukuran sampelnya yaitu 120 dan tingkat signifikansinya itu tadi 95% interval kepercayaannya. Jadi di sini alpanya itu 0,05. Nah, nilai Z kritisnya ini alfa per 2 sama dengan 0,025 berarti. Nah, ini kita tulis kita ketik seperti ini. Kemudian untuk standar errornya juga karena kita mencari juga standar errornya di sini. Kemudian untuk batas bawah dan atas selang kepercayaan itu juga kita mencari itu. Jadi kita mencari batas bawah dan batas atasnya dari selang kepercayaan 95% yang tadi. Kemudian kita ketik untuk cetak hasil. Di sini kita cetak hasil selang kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik pada soal nomor satu. Di sini bisa kita run untuk soal nomor satu. Nah, oke. Maka didapatkan nilai Z kritisnya di sini yaitu 1,959964. Kemudian untuk standar errornya itu sebesar 6.846,532. Kemudian, nah di sini selang kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik pada soal nomor satu, yaitu di antara batas bawahnya itu sebesar 436.581 dan batas atasnya itu sebesar 463.419. Nah, kemudian sekarang untuk soal yang nomor kedua. Nah, diketahui jumlah orang yang menggunakan kendaraan listrik yaitu sebanyak 320. Kemudian ukuran sampelnya itu ada sebanyak 800. Nah, di sini ada proporsi sampelnya yaitu eh, jumlah orang yang menggunakan kendaraan listrik ini dibagi dengan eh, ukuran sampelnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk tingkat signifikansi dari yang 95% interval kepercayaan ini yaitu sebesar 0,05. Jadi sama dengan yang nomor satu, karena tingkat kepercayaan itu 95%, jadi
eh, alpanya di sini 0,05. Kemudian karena kita menggunakan dua sisi seperti itu, jadi dibagi dua gitu. Makanya di sini jadi 0,025. Nah, kemudian untuk standar errornya juga sama, kita menghitung juga standar errornya. Selanjutnya juga kita menghitung batas bawah dan atas dari selang kepercayaan tersebut. Jadi kita cetak hasil selang kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik pada soal nomor 2. Ini bisa langsung kita run. Nah, maka didapatkan hasil di sini untuk nilai Z kritisnya untuk alfa per 2 itu kan 0,025. Jadi di sini didapatkan nilai sebesar 1,9599964 dengan standar error 0,01732051 dan selang kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik yaitu eh, untuk batas bawahnya sebesar 0,3660524 dan batas atasnya sebesar 0,4339476. Kita lanjut untuk yang soal nomor 3. Di sini diketahui ukuran sampelnya itu 12, kemudian simpangan baku sampelnya dalam satuan kilogram yaitu sebesar 0,8, kemudian variansi sampelnya ini adalah simpangan baku kuadrat gitu. Kemudian untuk tingkat signifikansinya, karena tadi sama juga dengan soal nomor satu atau nomor 2 yaitu 95% interval kepercayaannya. Jadi alfa di sini yaitu 0,05 dengan derajat kebebasan di sini n-1 ya. Jadi eh, karena n-1 jadi 12 min 1 gitu. Jadi di sini 11 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nih oh, di sini batas bawahnya, batas atasnya untuk 0,975 dan 0,025. Nah, di sini hitung interval kepercayaan untuk variansi. Kemudian kita juga menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Jadi ini sintaksnya itu kita tulis seperti ini. Ini tuh maksudnya batas bawah, batas atas begitu. Kemudian yang terakhir itu kita cetak hasil. Jadi kita cetak dua hasilnya, yaitu selang kepercayaan 95% untuk variansi berat produk. Kemudian yang kedua adalah serang kepercayaan 95% untuk simpangan baku dari berat produk. Jadi kita menghitung dua untuk soal nomor 3 ini, variansi dan simpangan bakunya. Jadi untuk nanti di software Minitab juga kita menghitung variansi dan simpangan baku dari berat produknya. Nah, ini bisa langsung saja kita run untuk soal nomor 3. Oke. Maka didapatkan hasil selang kepercayaan 95% untuk variansi berat produk yaitu dengan batas bawah sebesar 0,32116672 dan batas atas sebesar 1,844985. Kemudian untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan bakunya dari berat produk tersebut yaitu berada pada interval dengan batas bawah 0,5667161 dan dengan batas atas sebesar 1,358302. Nah, selanjutnya itu kita kerjakan pada em, software Minitab. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah pada software Minitab. Di sini kita kerjakan untuk soal nomor satu. Itu kita klik Start, kemudian Basic Statistik. Kemudian kita pilih yang One Sample Z ini. Nah, di sini kita summarize data karena kita sudah punya datanya ya. Di sini untuk sampel size-nya itu sebesar 120 tadi. Kemudian untuk sampel min-nya itu sebesar 450.000 dan standar deviasi yang diketahui adalah sebesar 75.000. Nah, di sini kita klik option untuk menentukan si confidence levelnya. Nah, di sini confidence levelnya itu sudah benar 95% seperti yang diminta pada soal. Maka kita langsung klik saja OK.
Nah, maka didapatkan hasilnya untuk rentangnya itu, untuk batas bawahnya itu sebesar 436.581 dan untuk batas atasnya itu sebesar 463.419. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 itu kita klik start lagi, kemudian basic statistik dan kita pilih yang one proportion. Nah, di sini kita klik yang summarize data karena kita sudah ada datanya lagi. Kemudian di sini untuk number of events-nya itu sebesar 320 seperti pada soal. Kemudian untuk number of trials-nya itu sebesar 800. Nah, di sini kita klik option. Di sini confidence level-nya itu 95% seperti pada soal yang diminta. Kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini maka didapatkan hasilnya untuk rentang intervalnya itu dengan tingkat kepercayaan 95% itu sebesar 0,366052 dan untuk batas atasnya itu sebesar 0,433948. Nah, kemudian sekarang itu kita kerjakan soal nomor 3, kita klik lagi Stat dan Basic Statistik, kemudian kita pilih yang one variance di sini. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 ini kita harus mencari dua gitu karena yang pertama kita harus mencari untuk standar deviasinya dan yang kedua itu untuk variansinya. Nah, yang pertama itu kita cari standar deviasinya terlebih dahulu karena di sini yang diketahui untuk sampel size-nya itu sebesar 12 dan sampel standar deviasi yang diketahui itu sebesar 0,8. Nah, di sini optionsnya juga sama 95% lagi seperti yang diminta pada soal. Kemudian kalau sudah seperti ini kita langsung klik OK saja. Nah, maka didapatkan eh, nilai variansinya itu sebesar 0,640 dengan rentangnya itu sebesar 0,567 untuk batas bawahnya dan batas atasnya itu sebesar 1,358. Nah, selanjutnya yang terakhir ini masih nomor 3. Ini kita cari untuk variansinya. Nah, di sini tadi kan sampel standard deviation, yang sekarang kita cari yang sampel variance. Nah, di sini untuk sampel size-nya itu 12 tetap, tetapi variansinya itu yang tadi kita dapat eh, waktu kita mencari yang standar deviasi tadi. Jadi kita dapat itu sebesar 0,640. Maka kita masukkan di sini 0,640. Optionsnya juga untuk menentukan confidence level. Karena confidence level yang diminta pada soal adalah 95% juga. Jadi kita langsung saja klik OK. Nah, maka didapatkan hasil rentangnya itu untuk batas bawahnya itu sebesar 0,321 dan untuk batas atasnya itu sebesar 1,845. Ya, jadi itu tadi sekian penjelasan dari tugas mingguan Statistika 2 Modul 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang.